Halo, apa kabar kamu? Baikkah hari ini? Ada hal menarik tidak yang terjadi di hari ini? Ada sesuatu yang membuat kamu bahagia tidak hari ini? Atau justru hari ini adalah hari yang sangat buruk untuk kamu? Jadi yang mana? Yang baikkah atau yang buruk? Tapi ini sudah malam ya. Kamu hebat, sudah melalui itu semua seharian. Meskipun mungkin capek banget rasanya. Memikirkan diri sendiri saja capek. Bagaimana memikirkan hal lain? Bukankah itu semua memang hal yang tidak bisa kita hindari? Kita pasti harus melewati itu semua. Sekarang istirahat, besok pagi sudah harus bangun menghadapi realita. Lelah ya? Kamu juga gak? Tapi bagaimanapun kondisi di hari ini, harus tetap berterima kasih untuk diri sendiri. Berterima kasih sudah bisa melalui hari ini. Terima kasih sudah bisa bertahan seharian ini. Berterima kasih ya kamu juga untuk dirimu sendiri. Karena sudah melalui ini semua. Kita sudah melalui semua itu, biarlah semuanya menjadi kenangan. Suatu hari nanti kita akan melupakannya. Itu kata Boy Chandra. Kalau hari ini menjadi hari yang buruk untuk kamu, jadi gak apa-apa dilewati. Suatu saat nanti kita juga lupa. Tapi kalau itu buruk ya. Tapi jika hari ini menjadi hari yang baik, jangan dilupa. Sayang kan jika sesuatu yang membuat kamu bahagia harus dihilangkan dari pikiranmu, dihilangkan dari memorimu. Simpan memori-memori bahagia itu tetap bersama dirimu dan lupakan hal yang menyakitkan. Kadang beberapa hari ini kasus wabah semakin marak ya, mulai naik lagi. Kondisi kamu bagaimana? Tetap sehat kan? Gak ada sesuatu yang bikin kamu sakit kan? Entah itu sakit badan atau sakit hati. Menurut kamu gimana untuk menjadi obat untuk orang lain? Menjadi obat untuk orang lain yang sedang sakit, tapi kamu sendiri juga masih belum sepenuhnya sembuh. Aku juga pernah baca di catatan pendek untuk cinta yang dikarang oleh Boy Chandra. Dia berkata, ada saatnya kau harus melepaskan seseorang bukan karena tidak mencintainya, tetapi demi menjaga hati kita sendiri agar tidak terluka lagi oleh sikap yang sama dan orang yang sama. Dalam ya kata-katanya. Harus melepaskan seseorang. Dan bukan berarti berarti kita tidak cinta dengan orang itu. Tapi menjadi obat tetes luka untuk orang lain di saat diri kita sendiri juga sakit, bukankah itu lebih sakit juga? Menjadi penghibur, menjadi obat untuk orang yang bahkan dia masih ingat secara jelas bagaimana dia jatuh, bagaimana dia tergores, bagaimana dia terluka. Bahkan dia sendiri trauma untuk berjalan lagi. Lalu apakah aku harus tetap bersama dia?
Bukannya aku tak mau menjadi obat tetes luka bagi dia, tapi menurut kamu, apakah aku melakukan hal yang tidak sia-sia untuk orang yang bahkan dia menikmati lukanya, yang bahkan dia masih melihat luka yang ada di dalam dirinya? Sepertinya aku tidak cukup kuat untuk menjadi obat di saat hatiku juga masih belum sembuh. Lebih tepatnya aku takut. Jadi ketika aku membaca kata-kata Boy Chandra tentang harus melepaskan seseorang, sepertinya memang genggaman itu harus aku lepas, bukan? Karena aku ingin menjaga hatiku. Aku sudah cukup sakit untuk saat ini. Jadi aku sudah tidak punya lagi ruang untuk menerima sakit itu. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk menjauhkanku dari cinta-cinta itu, agar aku lebih mencintai diriku lebih lama lagi, lebih mengerti apa isi hatiku lagi. Tidak menahan dirinya pergi bukan berarti aku tak cinta. Hanya saja terkadang lebih baik melepaskan daripada memaksa untuk terus bersama. Kamu mengerti bagaimana akhirnya aku harus menyerah untuk melupakanmu yang begitu berarti. Kamu memilih diam saat aku menyeka lembab hujan di sudut gelap mataku. Itu salah satu ketikan Boy Chandra. Memilih diam saat aku menyeka lembab hujan di sudut gelap mataku. Sepertinya kamu juga gak peduli dengan lukaku. Jadi lebih baik kita tidak bersama dan fokus menyembuhkan diri satu sama lain. Itu yang lebih penting. Menjadikan orang lain obat itu sesuatu yang berat, bukan? Menjadikan orang lain obat, rumah, bukankah yang dikata rumah adalah sesuatu yang tak akan pergi karena dia tak punya kaki? Tapi menjadikan orang lain sebagai rumah yang dia bisa pergi kemana-mana, bukankah itu menambah sakit sendiri di dalam hati? Jangan berharap kepada siapapun. Kamu hanya perlu dirimu sendiri. Kamu tidak perlu orang lain. Bukan berarti orang lain tidak penting, bukan. Kamu mungkin mengobati lukamu dengan orang baru, tapi bukan tidak berarti orang baru juga akan menyakitimu kembali, kan? Jadi jangan bergantung kepada siapapun. Obati sendiri lukamu, cintai sendiri dirimu. Jangan jadikan tempat obat rumah melalui orang lain. Selamat malam.